nggak harus misalnya diwajibkan dari jurusan tertentu. Yang penting punya skill atau kompetensi. Jadi kalau saya boleh bilang begini, untuk karir di bidang SDM, ya, jadi pengelola SDM di perusahaan atau organisasi, itu sebenarnya boleh dibilang ini adalah multi entry istilahnya ya. Multi entry itu apa? Bisa masuk dari banyak disiplin ilmu. Itu multi entry. Tidak seperti misalnya pekerjaan seperti dokter. Dokter kan harus harus lulus kedokteran. Nggak mungkin lulusan manajemen jadi dokter. Gitu kan. Nah, jadi kalau untuk manajemen SDM ini multi entry sebenarnya. Kalau dari sisi pendidikan formal ya. Nah, cuma sekarang itu sejak 2019 terbit peraturan dari Menteri Tenaga Kerja bahwa pengelola SDM khususnya level menengah ke atas itu wajib tersertifikasi. Ya, harus certified. Dasarnya adalah SKKNI. SKKNI itu adalah eh, syarat kompetensi kerja. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ya, dibarengi juga dengan ada aturan tentang KKNI, ya, kualifikasinya. Jadi untuk level menengah ke atas, ya katakanlah level kepala bagian, manajer, atau general manager untuk bidang SDM itu wajib tersertifikasi. Sudah ada standarnya yaitu SKKN. Jadi prosesnya itu ya mereka harus ikut bimbingan dulu. Kemudian ada uji kompetensi. Ya, nanti akan dinyatakan apakah kompeten atau belum kompeten. Nah, cuma syarat kompetensi ini kalau lihat peraturannya belum secara jelas mengatur tentang sanksi. Jadi ya memang belum ini sih kita juga belum melihat misalnya kalau ada manajer HRD tidak punya sertifikat apakah kemudian dibatalkan jabatannya. Saya sih belum melihat gitu ya. Cuma kita lihat dari sisi manfaatnya aja. Kan sebenarnya kalau suatu jabatan dipegang oleh orang yang tersertifikasi itu kan kita lebih pede ya, atau meng-hire orang karena orang ini sudah diuji dan dinyatakan kompeten gitu. Sekalipun nanti kalau bicara apakah betul dia benar-benar berprestasi di tempat kerjanya, nanti ada faktor lain. Faktor lain ya tergantung ya misalnya di perusahaannya banyak masalah nggak. Terus teman teman kerjanya dan pimpinannya mendukung nggak gitu. Karena orang sukses dalam pekerjaan itu kan tidak bisa semata-mata karena dianya orang pinter, orang yang ahli. Tapi kan juga kalau dalam organisasi itu harus didukung ya, oleh timnya, oleh pimpinan. Jadi jawaban singkatnya adalah untuk masuk ke bidang HR dari disiplin ilmu apapun bisa, ya. Oh, tapi terutama memang kalau yang memang tajam itu kan manajemen SDM lah, ya kan jurusan manajemen SDM atau konsentrasinya SDM lebih pas. Kalau di psikologi mungkin psikologi industri dan organisasi mungkin lebih pas. Kalau ilmu hukum itu luas ya. Karena kalau saya lihat juga mata kuliah yang terkait dengan ketenaga kerjaan atau SDM itu kan paling hukum ketenaga kerjaan di dalamnya paling berapa SKS ya kan ya paling-paling juga itu. Jadi ya tapi parahnya mungkin nanti kalau backgroundnya hukum mungkin ke bidangnya yang sifatnya legal aspek lah ya. Legal aspeknya dari sisi pengelolaan SDM dia bisa masuk di situ ya ya bidang hukum industrial lah kebanyakan kaitannya ke situ.